Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 617. Kong Xuan pergi dan mengasingkan diri. Kong Wanzai memberinya semua yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan memintanya untuk mencernanya dalam beberapa hari dan berusaha untuk mencapai puncak bencana kedua secepat mungkin. Namun setelah Kong Xuan pergi, Kong Wanzai terdiam sendirian, seluruh hati tahunya bergetar. Keyakinan Kong Xuan menggerakkan hatinya. Itu adalah putra kaisar kemanusiaan yang bangga. Dalam beberapa hari terakhir, Kong Wanzai dan beberapa tetua dari Akademi Jixia telah memberitahu Kong Xuan betapa tinggi bakatnya. Terlepas dari segalanya, bahkan jika Kong Xuan meninggalkan dunia aslinya, dia bisa bersinar di luar, di dunia yang lebih luas ini, dan dia bisa mengukir dunianya sendiri. Apa yang Kong Xuan bahkan tidak ketahui adalah bahwa Kong Wanzai dan beberapa tetua tingkat tinggi dari Akademi Jixia diam-diam mendiskusikan tentang membiarkan Kong Xuan mengambil alih seluruh Akademi Jixia di masa depan. Masa depan seperti ini tidak dapat digambarkan. Tapi Kong Xuan masih harus pergi. Meskipun dia tahu kemungkinan besar dia akan mati jika dia kembali, dia tetap harus pergi. Keyakinan ini menggerakkan hati Kong Wanzai, tetapi yang tidak diberitahukan Kong Wanzai kepada Kong Xuan adalah bahwa dia memiliki kartu truf lain untuk membantu Kong Xuan. Tapi kartu truf itu sangat merugikan dirinya sendiri. Ini sangat sederhana, potong separuh jalannya sendiri dan biarkan Kong Xuan mengambilnya. Selama pertempuran yang menentukan antara Kong Xuan dan kekuatan gelap di dunianya, jika dia menggunakannya, dia bisa memiliki kekuatan tempur puncak 3 kesengsaraan dalam waktu singkat. Tapi akibatnya Kong Wanzai akan terluka parah, dan itu akan menjadi cedera Tao yang paling mengerikan. Begitu Kong Xuan akhirnya gagal dan separuh tahunnya runtuh, Kong Wanzai mungkin tidak akan berguna dalam hidup ini. Kong Wanzai sedang membuat keputusan dalam pikirannya, dan setelah memikirkannya beberapa saat, Kong Wanzai bangkit dan pergi ke tempat peristirahatan tetua ketiga. Kong Wanzai merasa dukungannya saja tidak cukup. Hei, saya perlu lebih banyak membantu Kong Xuandu. Ingat dalam 1 detik. 10 menit kemudian, di luar pintu tetua ketiga Akademi Jixia, Kong Wanzai menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam ke pintu. Kakak ketiga, ada yang ingin saya minta bantuan Anda. Ayo. Sebuah suara datang dari dalam kediaman tetua ketiga. Kemudian Kong Wanzai masuk dengan ekspresi serius. Menurut akal sehat, sulit bagi orang kuat mengambil risiko besar untuk membantu orang lemah. Tapi Kong Wanzai adalah orang yang paranoid. Selama bertahun-tahun, dialah yang memimpin perang eksternal di Akademi Jixia. Setelah bertahun-tahun hidup di garis depan, meskipun Kong Wanzai masih mengambil jurusan seni bela diri Akademi Jixia, hatinya telah menjadi berdarah besi sepenuhnya. Dia tanpa syarat akan mempercayai dan membantu siapapun yang dia kenal. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang dia yakini. Tidak ada yang lain. Kong Wanzai hanya percaya bahwa seseorang yang bisa menyerahkan segalanya tentang dirinya dan tetap kembali berperang akan memiliki masa depan yang baik. Ada tempat lain di luar dunia departemen perang, di medan perang kacau yang penuh dengan atmosfer pembunuhan. Dibandingkan dengan kelancaran Kong Xuan, kehidupan Ling jauh lebih sulit. Hampir bisa dikatakan bahwa Zero berjalan di ambang hidup dan mati setiap saat, dan waktu istirahat setiap hari hanya sekitar 1 jam. Dan bahkan ketika dia sedang istirahat, kesadaran Zero sangat tegang. Dia memanfaatkan setiap menit dan bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Berbeda dengan Kong Xuan, Ling sudah lama mengenal Xiao Tians. Ling tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya kecepatan peningkatan Xiao Tians. Dan dalam arti tertentu, dia, Ling, adalah orang yang paling mengetahui sisi lain dari Xiao Tians. Pada awalnya, 5,5 tahun yang lalu, Xiao Tians mengangkat kuil Tianshan di medan perang ekstrateritorial, dan kemudian memimpin kuil Tianshan untuk bertarung di seluruh medan perang ekstrateritorial. Xiao Tians bertempur jauh di medan perang di luar wilayah, membunuh sepanjang jalan, dengan kekejaman yang tak tertandingi. Dia, Zero, juga sama, meningkat melalui pembunuhan dan pertempuran tanpa akhir. Sebelumnya, Ling merasa Tianxia telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Saat itu, Ling merasa Xiao Tians setidaknya telah mencapai puncak bencana kedua, atau langsung ke tingkat bencana ketiga. Namun Ling juga percaya bahwa jika hanya ada satu Xiao Tians di dunia departemen perang, itu tidak akan cukup untuk menghadapi dunia gelap. Jadi dia harus kembali sebelum pertempuran terakhir. Dan waktu hampir habis sekarang. Menurut perhitungan Zero, gelombang kedua bencana kekaisaran Tianxia akan terjadi 10 hari kemudian. Xiao Tians dan orang-orang kuat di dunia ini harus mampu menahan gelombang bencana pertama. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah kembali dalam 10 hari dengan kekuatan yang lebih kuat. Tentu saja, gelombang kedua bencana Tianxia telah hilang, dan pertempuran yang menentukan akan dimulai dalam 10 hari. Zero di luar tidak mengetahui hal ini. Untungnya, waktu yang dia hitung benar, itu adalah pertempuran yang menentukan 10 hari kemudian. Dalam pertempuran saat ini, Ling membunuh beberapa orang kuat yang berada di puncak bencana pertama. Ditambah dengan umpan balik takdir nasional di puncak Kaisar Tianxia, dia juga maju ke tingkat bencana kedua.
Setelah Zero maju ke Raja Manusia Kesengsaraan kedua, pada dasarnya tidak ada seorang pun di bagian luar domain Chaos yang bisa menyainginya. Jadi Zero segera pergi ke kedalaman medan perang yang kacau balau. Dan Zero, tepat setelah mencapai kedalaman medan perang yang kacau, orang kuat misterius tingkat kaisar yang telah mencarinya sebelumnya membawanya ke tempat rahasia. Itu adalah sekte pedang dengan latar belakang yang sangat kuat. Pria kuat misterius berkulit putih yang mencarinya adalah master pedang dari sekte pedang. Sekte pedang yang berada jauh di medan perang luar angkasa ini juga memiliki nama yang terkenal, Sekte Pedang Kelima. Sang master mengambil jalur ilmu pedang dan jalur pembunuhan. Jalan dan kepribadian Zero sangat cocok dengan Sekte Pedang Kelima. Nama pemimpin Sekte Pedang Kelima juga sangat sederhana dan mendominasi, dia disebut Master Pedang Kelima. Di puncak gunung yang penuh dengan pedang panjang, pria berkulit putih, Master Pedang Kelima dengan kekuatan tempur puncak 3 kesengsaraan, menatap Ling yang tertangkap di puncak gunung dengan mata bergerak. Ada juga sedikit keterkejutan di hati saya. Kamu sekarang telah menembus bencana kedua. Dan kamu telah mencapai puncak tahap awal bencana kedua. Apakah kamu akan mencapai tahap tengah bencana kedua? Kecepatanmu sangat cepat. Yang kelima, kata Master Pedang pada Zero dengan kaget. Ling menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada ahli pedang kelima dengan tenang. Salam, senior, saya ingin meningkatkan kekuatan saya karena saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ketika Master Pedang kelima mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik. Dia menatap ke arah Zero dengan tatapan samar di matanya dan berkata, di medan perang langit berbintang ini, aku telah melihat terlalu banyak orang dengan pertikaian darah. Untuk membalas dendam, saya akan meningkatkan diri saya dengan segala cara. Orang kuat. Kamu sangat mirip dengan mereka. Zero menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak sama dengan mereka. Tujuan saya adalah membunuh dunia yang gelap. Master Pedang kelima mengangkat kelopak matanya, oh. Lalu seberapa kuat dunia gelap yang kamu sebutkan? Beberapa kaisar kegelapan, aku tidak tahu jumlah pastinya. Senior, apakah ada cara untuk membantuku menerobos bencana ketiga dengan cepat? Zero mengangkat kepalanya dan bertanya pada Master Pedang kelima dengan tatapan tegas di wajahnya mata. Master Pedang kelima menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara yang baik. Cara ilmu pedang dan cara membunuh adalah dua jalan yang Anda ikuti. Mudah untuk ditingkatkan, tetapi juga lebih sulit untuk dikatakan sulit. Tapi yang bisa kuberitahukan padamu adalah jika kamu memiliki dasar yang kuat, kamu bisa melawan kaisar kegelapan di tingkat bencana ketiga saat kamu berada di puncak bencana kedua. Zero terus bertanya kepada Master Pedang kelima, lalu ketika aku berada di puncak bencana kedua, bisakah aku menyakitimu, senior? Master Pedang kelima tercengang saat mendengar ini, lalu menatap Zero dengan setengah tersenyum dan berkata, haha, kamu sangat menarik, nak. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama siapa yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Zero tidak takut, tapi masih mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti seniormu, maka tidak ada gunanya bagiku. Master Pedang kelima mendengar kata-kata itu, mengangguk, menatap Zero dan berkata, ya, sepertinya musuhmu tidak lebih lemah dariku. Tapi aku khawatir kamu tidak mengenalku dengan baik. Aku, Master Pedang kelima, saya bukan orang tiga bencana biasa. Di tingkat puncak. Begini saja, saya bisa mengalahkan 3 atau 4 Master kegelapan yang berada di puncak 3 kesengsaraan. Master Pedang kelima berhenti dan melanjutkan, kalau begitu saya katakan ini, apakah Anda mengerti? Apakah Anda masih ingin segera memiliki kekuatan untuk menyakiti saya? Zero mengerutkan kening dan menatap ke arah Master Pedang kelima dan berkata, senior, aku merasa musuh di duniaku harusnya mirip denganmu. Master Pedang kelima berhenti berbicara. Dia duduk di singgasana dan mengetuk sandaran tangan kursi dengan jarinya. Setelah beberapa saat, Master Pedang kelima menatap Zero dengan mata menyipit dan berkata, saya dapat dengan cepat memberi Anda kekuatan 3 kesengsaraan, dan bahkan memberi Anda kesempatan untuk menerobos 3 kesengsaraan. Saya juga dapat melihat bahwa Anda memiliki banyak keberuntungan dan takdir nasional. Tapi, kenapa aku harus membantumu? Beri aku alasan, jika tidak, aku tidak akan membantumu. Di dunia ini, ada terlalu banyak dunia yang telah terkikis dan dihancurkan oleh kegelapan, dan kamu tidak kekurangan. Setelah Ling mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, senior, saya tidak bisa memberikan janji apapun kepada Anda. Jika saya mati, semua janji itu tidak akan berguna. Tetapi jika saya selamat, saya akan dipromosikan di masa depan. Setelah 3 kesengsaraan, saya akan membalas Anda 10 kali lipat dari yang saya lakukan hari ini atas bantuan Anda hari ini. Master Pedang kelima menatap Ling dalam-dalam untuk beberapa saat, lalu sambil berpikir, dari kedalaman gunung pedang di bawah, pedang panjang dengan pola naga seputih salju terbang ke tangan Ling. Ketika Zero memegang pedang seputih salju, dia segera merasakan pemahaman yang besar tentang cara ilmu pedang dan cara membunuh mengalir ke dalam pikirannya. Hampir seketika, Zero jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Dia seperti gurun yang bertemu air, dengan cepat menyerap dan memakan segalanya. Master Pedang kelima kembali terkejut saat melihat Zero memasuki pencerahan begitu cepat. Orang ini memiliki pemahaman yang kuat. Keberuntungan juga sangat kuat. Meskipun kekuatan bencana juga sangat kuat, kecepatan peningkatannya juga sangat cepat.
Setelah lebih dari 1 jam, Zero terbangun dari pencerahannya, tetapi napasnya turun ke tahap awal kesengsaraan kedua. Namun dibandingkan saat hendak menembus tahap tengah kesengsaraan kedua, itu beberapa kali lebih solid. Terima kasih, senior, tapi itu tidak cukup. Zero mengerutkan kening dan berterima kasih pada Master Pedang Kelima. Master Pedang Kelima mengangkat kelopak matanya, mengangguk dan berkata, baiklah, ada baiknya kamu bisa memanen ini dari Fei Xue. Fei Xue hanyalah pedang yang kuberikan padamu. Sebelum aku menjadi seorang Tao, dia mengikutiku selama beberapa dekade. Master Pedang Kelima berbicara, berhenti, dan melanjutkan, ayo pergi, aku akan membawamu ke medan perang yang kacau, tempat pertempuran inti yang sebenarnya, tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan itu adalah tempat yang cocok untukmu. Tidak ada aturan, hanya tempat hidup dan mati. Kamu harus menyukainya. Semua yang kamu lihat adalah musuh. Bunuh pihak lain, telan semua Tao dan energi pihak lain, dan tingkatkan dirimu. Tempat itu disebut Surah Field. Kamu bisa membunuh di dalamnya tanpa mengkhawatirkan hal-hal di luar. Aku akan membawakannya untukmu. Yang aku ingin kamu lakukan adalah memberiku kekuatan dari orang-orang kuat lainnya di sana. Bunuh mereka semua. Ketika Master Pedang Kelima mengatakan ini, sedikit niat membunuh yang dingin muncul dari dalam matanya. Zero bertanya kepada ahli pedang kelima, akankah ada orang kuat dari 3 kesengsaraan di sana? Master Pedang Kelima tersenyum dan berkata, ya, tidak ada puncak dari 3 kesengsaraan. Puncak dari 3 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Saat Anda mencapai alam itu di masa depan, kamu akan tahu. Apa? Apakah kamu takut? Master Pedang Kelima menyipitkan matanya dan menatap Zero dengan setengah tersenyum. Zero berkata dengan sedikit penyesalan, tidak, saya hanya sedikit menyesal. Saya masih berpikir bahwa setelah saya menerobos kesengsaraan ketiga, saya akan menemukan seseorang di puncak kesengsaraan ketiga dan bertarung beberapa kali. Master Pedang Kelima tertegun sejenak dan berkata kepada Zero, ingat, jika kamu tidak berada di level tinggi dari 3 kesengsaraan, jangan tantang siapapun di puncak 3 kesengsaraan. Oke, ayo pergi. 10 menit kemudian, Master Pedang Kelima membawa Zero ke portal kosong yang besar. Ada domain Sura yang membuat seluruh medan perang yang kacau berubah. Ketika mereka sampai di depan pintu, Master Pedang Kelima masih berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada Zero, tapi Zero sudah bergegas masuk. Master Pedang Kelima tertegun lagi. Dia melihat sosok Zero yang menghilang dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Orang kuat dengan keyakinan seperti ini tidak akan menjadi orang yang lemah selama dia bisa bertahan. Tapi orang-orang kuat ini harus kembali untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Hadapi musuh yang jauh melampaui kekuatan Anda sendiri. Hei, kuharap kau bisa selamat. Kesedihan di langit berbintang ini sudah terlalu berlebihan. Master Pedang Kelima menghela nafas dalam hati. Dan Zero tidak punya pilihan. Jika dia ingin kembali memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat kerajaan kegelapan dalam 10 hari, sekarang adalah saat terakhir. Tapi kali ini, 2 jenius Tianxia yang keluar dari dunia Departemen Perang. Meski mereka semua memiliki masa depan cerah di luar. Namun keduanya, apakah itu Kong Xuan atau Ling, meskipun menempuh jalan yang berbeda, mereka semua memiliki keyakinan di dalam hati bahwa mereka ingin kembali untuk pertempuran yang menentukan. Bahkan jika aku kembali dan mati dalam pertempuran di tanah Tianxia. Bab 618. Ketika Xiao Tians memasuki wilayah Tianxia, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi di pihak Tianxia. Sebentar lagi fajar. Kini setelah tahun pertama musim panas berlalu, seluruh cuaca menjadi lebih hangat dengan cepat. Di tepi wilayah Tianxia, di belantara sungai, pegunungan, dan sungai kecil, udara hitam tipis mulai naik dari kedalaman bumi. Namun dibandingkan dengan 2 benua dan lautan lainnya, udara hitam di daratan Tianxia jauh lebih sedikit. Apakah sudah menyebar ke Tianxia? Begitu cepat. Mata Xiao Tians menunjukkan sedikit kesungguhan. Tampaknya semua penghalang di seluruh dunia gelap telah lenyap. Energi gelap terus menyerang dunia. Ini memang kehidupan terakhir. Jika gagal, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa masa depan seluruh dunia Departemen Perang pasti akan jatuh ke dalam kegelapan yang ekstrim. Xiao Tians melihat sekeliling dan melihat 9 tempat tanpa sedikit pun energi hitam. Ini adalah tempat di mana nasib nasional ditekan di Tianxia Jiushu. Di pusat Kyushu, energi gelap tidak dapat terkikis sama sekali. Ang! 9 naga emas takdir nasional di tanah Kyushu menggemakan Xia Jing dari kejauhan. Mereka mengaum setiap saat, dan kekuatan naga menyebar dari tubuh mereka untuk menekan erosi kekuatan gelap. Mungkin, pada saat pertempuran terakhir, tanah Kyushu mungkin menjadi 9 pulau terpencil di lautan energi hitam. Setelah Xiao Tians bertahan di udara beberapa saat, dia bergegas menuju Xia Jing. Saat dia bergegas ke sisi Xia Jing, Legiun Elit Lapis Baja Berat Xia Jing, dilengkapi dengan Legiun Lapis Baja Berat yang dapat memblokir invasi atmosfer gelap, bergegas menuju lorong gelap di tanah Tianxia Jiushu. Di markas besar Departemen Perang Xia Jing, Komandan Departemen Perang Tianxia, Wan Tianxue, memimpin ratusan komandan senior dan jenderal Tianxia untuk membahas perang berikutnya. Aura di tubuh Wan Tianxue telah mencapai tingkat puncak bencana kedua.
Aura Dian Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji juga telah mencapai tingkat puncak bencana pertama, dan berdampak ke tingkat bencana kedua. Bencana kedua. Beberapa sekte pertama yang bergabung dengan Departemen Perang Tianxia, Chen Podao, pemimpin sekte Potian, Zhan Wushuang, pemimpin sekte Dewa Perang, dan Guru Tao Qingyi, pemimpin sekte Qingyi Dao, aura ketiganya memiliki juga mencapai tingkat tertentu. Selain itu, dalam 3 sekte besar, ada lebih dari selusin orang kuat yang berada di level puncak Raja Manusia dan akan mencapai level Raja Manusia kesengsaraan pertama. Ternyata generasi tua orang kuat di Departemen Perang Tianxia juga mengalami kemajuan setelah beberapa kali dipromosikan di pertandingan nasional Tianxia. Ada lebih dari 20 orang kuat yang dipromosikan ke puncak Raja Manusia. Dan ini semua akan menjadi tim cadangan untuk bencana di masa depan. Nasib nasional Tianxia saat ini masih berada di puncak dinasti kekaisaran, namun dengan nasib seluruh dunia Departemen Perang, mereka semua berkumpul menuju Tianxia. Keberuntungan nasional dinasti kekaisaran Tianxia saat ini meningkat pesat setiap saat. Setelah hampir 1 hari berlalu, keberuntungan nasional Tianxia sudah 3 kali lebih kuat dibandingkan saat dipromosikan sebelumnya. Dan itu masih berkembang pesat. Bas. Saat berikutnya, Xiao Tians, mengenakan kemeja hitam, muncul di langit di atas markas besar Departemen Perang. Dia mendongak dan merasakan sejauh mana nasib nasional Tianxia. Kemudian Xiao Tians sedikit mengernyit. Dalam perasaannya, jika takdir nasional Tianxia ingin mencapai tingkat yang berdampak pada dinasti surgawi, itu harus meningkat 2 atau 3 kali lipat. Namun dilihat dari kecepatan penyuntikan dan berkah keberuntungan di dunia ini, hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Di markas besar Departemen Perang, Wan Tianxue, Yan Xiaobei dan komandan senior lainnya, meskipun ekspresi mereka serius, mereka semua memiliki keyakinan akan kemenangan jauh di dalam hati mereka. Bas. Saat berikutnya, sosok Xiao Tians tiba di ruang konferensi tempur markas besar Departemen Perang. Qin Wu, Liu Che dan lainnya tidak ada di sini, jadi Wan Tianxue mengarahkan dan mengoordinasikan. Salam kepada Kaisar Xiao. Setelah Xiao Tians muncul, semua orang di ruang konferensi tempur Departemen Perang, dipimpin oleh Wan Tianxue, buru-buru memberi penghormatan kepada Xiao Tians. Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, saya datang untuk memeriksa situasinya. Saya sudah pergi ke 5 unit sebelumnya, Kam Singa, dan penjaga. Wan Shuai, bagaimana situasi di pihak Tianxia? Bagaimanapun, pihak Tianxia adalah fondasi kita. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wan Tianxue, yang mengenakan seragam militer. Wan Tianxue mengangguk dan berkata dengan nada serius, Tians, kekuatan Tianxia masih belum cukup. Sekarang takdir nasional Tianxia sedang mendidih. Saya yakin saya dapat dengan cepat menembus ke tingkat 3 kesengsaraan. Xiao Tians mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wan Shuai, 3 kesengsaraan saja tidak cukup. Sebelum Tianxia menyerang dinasti surgawi, sebaiknya kamu dipromosikan ke tahap tengah dari 3 kesengsaraan. Kemudian, ketika Tianxia dipromosikan ke tahap tengah dari 3 kesengsaraan, dinasti surgawi, kita bisa membuat terobosan. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki kekuatan untuk melawan dunia gelap. Wan Tianxue mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya yakin saya akan mampu mencapai tahap tengah 3 kesengsaraan sebelum dipromosikan menjadi dinasti surgawi. Xiao Tians mengangguk, lalu tersenyum dan berkata kepada Yan Xiaobei dan yang lainnya, 4 kakek, kamu harus bekerja keras. Perang belum berakhir, dan kami masih membutuhkanmu untuk terus berperang. Ini suatu kehormatan bagi saya. Yan Xiaobei, Sun Qitian, dan beberapa veteran Tianxia lainnya, meskipun tubuh mereka sudah tua, masih sangat tinggi. Mendengar ini, mereka dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Tians sambil mengepalkan tangan. Xiao Tians melihat lagi ke ruang konferensi perang dan pergi setelah berbagai pengaturan dibuat. Setelah Xiao Tians pergi, Wan Tianxue, Yan Xiaobei dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Baru saja, mereka semua melihat sedikit kesungguhan di mata Xiao Tians. Dan semua orang juga tahu bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi waktu damai terakhir bagi semua kekuatan. Setelah beberapa hari, ketika Tianxia menyerang kerajaan surgawi, pertempuran yang menentukan akan dimulai. Pada saat itu, tidak ada yang bisa beristirahat lagi. Semua orang kuat akan bertarung sampai akhir. Mereka akan mati dalam perjalanan menuju pertempuran atau membunuh semua orang kuat kegelapan di dunia ini. Wan Tianxue, yang berdiri di kursi utama, menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang dan berkata, semuanya, waktu hampir habis. Bekerja keras untuk berkembang. Dalam 10 hari, kita akan menerobos dunia gelap. Yah. Yan Xiaobei, Sun Qitian dan para veteran lainnya semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah Xiao Tians meninggalkan ruang konferensi, dia mencapai langit di atas markas besar Departemen Perang. Melihat ke bawah dari atas pada pemandangan di bawah. Pada saat ini, di tempat latihan besar di markas perang, puluhan ribu dewa perang, Raja Surgawi, Kaisar, dan bahkan ahli tingkat Dao Master semuanya menyerap kekuatan takdir nasional untuk berlatih dan mencapai terobosan. Lebih jauh lagi, di mana dulunya kolam naga berada. Rumah-rumah besar dan bangunan di sana juga dibuldoser seluruhnya di beberapa titik. Tempat latihan besar juga dibangun kembali.
Pada saat ini, puluhan ribu tentara dan orang kuat dari sekte tersebut berkumpul di sisi lain Longqi, menyerap kekuatan takdir nasional yang meluap dari kolam naga dan berlatih. Ada sekitar 100.000 orang kuat di dua tempat tersebut, tetapi mereka semua diam dan berlatih dengan mata tertutup. Meskipun akan ada terobosan dari waktu ke waktu, terobosan tersebut akan segera ditekan secara paksa oleh orang-orang kuat tersebut. Kemudian dia masih berlatih dengan tenang dengan mata tertutup. Tidak ada cara untuk menggambarkan adegan ini secara detail. Sangat mengejutkan. Semakin tenang, semakin kuat niat bertarung dan membunuh di hati para prajurit. Xiao Tianz menarik napas dalam-dalam dan tidak muncul untuk mengganggu orang-orang itu. Tetapi ketika dia melihat para prajurit berlatih diam-diam di alun-alun, dia merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Semua orang bersiap untuk pertempuran terakhir, jadi apa yang harus dia takuti? Orang-orang kuat di dunia ini bersatu menjadi satu, sehingga mereka tidak takut dengan serangan Kaisar ke-8, atau bahkan mereka bisa maju ke dinasti surgawi. Jadi apa? Sejak malam itu, seluruh Xia Jing diselimuti suasana yang sangat kuat dan dingin. Bersambung.